Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kali ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman karena telah berkenan untuk menyimak video kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pemberian maaf. Jadi teman-teman, salah satu kekurangan manusia adalah suka berbuat salah dan dosa. Manusia itu membutuhkan cara untuk menutupi kekurangannya itu, terutama dosa kepada sesama manusia. Saat orang lain berbuat salah dan dosa kepada kita diajarkan untuk memaafkan. Sedangkan jika kita berbuat salah kepada orang lain, kita diajarkan untuk meminta maaf. Memaafkan menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua. Kita diajarkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Memaafkan ini bukan hanya sekedar sebagai tanda ada rasa bersalah ya, dan mungkin pengakuan atas suatu kesalahan, tetapi memaafkan juga menjadikan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelapangan dan kerendahan hati. Sebelumnya, apa sih arti dari maaf itu? Jadi, kata maaf itu berasal dari Al-Quran, yaitu al-afu yang memiliki arti menghapus. Ketika teman-teman sudah ikhlas untuk memaafkan, artinya teman-teman juga mampu menerima permintaan maaf dari orang yang sudah menyakiti, sekaligus juga sudah menghilangkan rasa sakit hati yang ada di dalam hati teman-teman. Jika teman-teman ingin memaafkan tetapi masih ada luka dalam hati teman-teman, maka itu artinya memaafkan hanya pada tahap untuk menahan amarah saja, belum sampai kepada tahap untuk memaafkan. Jadi teman-teman harus mampu berlapang dada dan menghilangkan segala rasa sakit yang ada bekas lukanya untuk benar-benar dikatakan mampu memaafkan orang lain. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyantun. Dari ayat tersebut dapat kita terima bahwa memaafkan adalah tindakan yang lebih baik daripada sedekah. Namun sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Kita tahu bahwa sedekah adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik, namun jika diiringi dengan tindakan yang menyakiti, artinya sedekah ini akan lebih memaafkan akan lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Bagaimana sih contoh sedekah yang diiringi dengan tindakan yang menyakiti itu? Jadi misalnya kita punya teman kita itu tidak membawa saku untuk ke sekolah, dan kita sebenarnya dalam hati kita ingin bersedekah kepada dia, ingin memberikan sebagian uang saku kita terhadap dia karena kita merasa mampu untuk memberikannya. Tetapi ketika memberikannya, kita itu dengan perbuatan yang tidak enak, seperti ini. Kita kan kalau memberikan harus dengan yang baik ya tangannya. Mungkin dia itu memberikannya dengan melempar. Nih, tak kasih uang, tiap hari gak bawa sangu. Kamu itu niat sekolah gak sih? Kok tiap hari nyusahin teman terus? Gitu. Itu kan diiringi dengan tindakan dan perkataan yang menyakiti. Tindakan yang menyakitinya seperti apa? Tindakannya dengan memberikan uang itu dengan tidak sopan, dengan melempar.
dan perkataannya pun juga menyakiti. Nah, maka daripada memberi dengan perkataan dan perbuatan yang menyakiti seperti itu, akan lebih baik teman-teman jika teman-teman mampu memaafkan orang-orang yang seperti itu. Memberi maaf kepada orang lain yang sudah menyakiti itu memang sangat sulit ya. Apalagi jika kita itu harus menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam hati kita. Diperlukan rasa sabar. Juga rasa sabar ini diperlukan untuk menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi yang sulit dengan tidak mengeluh. Dalam kehidupan sehari-hari, ada saja perbuatan orang lain yang tidak berkenan dalam hati kita, yang mungkin dapat menyakiti hati kita. Nah, bila kita menyimpannya di dalam hati, rasa sakit itu ternyata mampu menimbulkan dampak fisik dan psikologis. Hati yang dipenuhi energi negatif itu seperti rasa amarah, dendam, dengki, iri, benci. Nah, hati yang dipenuhi dengan energi negatif seperti itu akan mengarahkan kita untuk berkata-kata yang menyakiti, yang mampu menyakiti orang lain, seperti pengungkapan kemarahan di depan publik, terus berkata seperti menghujat orang lain, seperti itu. Nah, karena itu, memaafkan adalah proses untuk menghilangkan perasaan negatif tadi, perasaan dendam, jengkel, marah karena disakiti atau kita dizalimi. Namun, Allah Subhanahu wa taala, kita jangan khawatir ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah kemuliaan kita di dunia dan di akhirat jika kita mampu memaafkan orang lain. Jadi, meminta maaf itu memang sulit, tetapi Allah akan menambah kemuliaan kita di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatu min malin wa ma zadallahu 'abdin bi'afin illa izan wa ma tawadu'a ahadallahi illa rafa'ahullah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Jadi perlu kita ingat, jika kita mampu memaafkan orang yang sudah menyakiti, maka Allah akan menambah kemuliaan tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Nah, kemuliaan di dunia itu seperti apa ya? Jadi gini, misalnya kamu adalah orang yang mampu memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain. Nah, dengan seperti itu, kamu itu baik dan kamu itu banyak orang yang suka. Karena banyak orang yang suka, insya Allah kamu akan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya contoh kemuliaan di dunia adalah insya Allah nanti segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sekali lagi, memaafkan memang bukanlah suatu hal yang mudah, perlu proses ya, perlu proses dan perjuangan untuk melakukannya. Apalagi kalau kita itu disakitinya itu sangat sakit sekali gitu. Jadi kita wajar lah perlu proses untuk melakukannya. Tetapi jangan lupa memaafkan itu adalah tanda adanya kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain. Akan menjadikan memaafkan menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan. Jadi memaafkan ini bisa dibilang, atau saling memaafkan itu adalah kebutuhan, sebuah kebutuhan untuk mempererat tali silaturahmi kita juga. Nah, memaafkan orang yang bersalah kepada kita bukan hanya membuat mereka terlepas dari rasa bersalah saja, tapi membuat kita juga semakin bersyukur karena ternyata kita masih diberi kelapangan hati untuk bisa memaafkan orang lain. Ini sekedar pesan ya dari saya untuk
kita itu hidup bersosialisasi untuk menjadikan diri kita lebih baik, jangan lupa untuk mengatakan 3 hal kepada orang lain, yaitu yang pertama adalah jangan lupa untuk berkata maaf, yang kedua jangan lupa untuk berkata tolong, dan jangan lupa untuk berkata terima kasih. Maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi teman-teman, apakah teman-teman siap untuk memaafkan orang lain yang sudah menyakiti kita? Saya harap teman-teman sudah siap ya, insya Allah. Tetapi teman-teman, jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri dahulu, mampu menerima, dan kemudian kita memaafkan orang lain. Selalu ingatlah bahwa Allah akan menambah kemuliaan kita di dunia maupun di akhirat jika kita mampu memaafkan orang lain. Semoga apa yang dapat saya sampaikan kali ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.